بلدك مشتاق لعينيك وحسني لقاك بلي مشغول بحواك على طول وليلي طول وانا مش وياك أوفر لياليك وعمل بلدك مشتاق لعينيك وحسني لقاك بلي مشغول بحواك على طول وليلي طول وانا مش وياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Mana kau dah yang berhadrah? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yasrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya fatahu ya alim. Iftah lana babal ilmi ya karim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati ustazuna, seluruh guru-guru kita, yang saya hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Minhajus Sa'adah, kita doakan guru-guru kita agar dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dimudahkan rezekinya. Amin. Sehat selalu badannya. Amin. Kenapa? Karena guru kita itu walaupun beliau begitu, karena mereka sangat banyak jasanya kepada kita. Sebagaimana Ali berkata, karamallahu wajhah, ana abdu, saya adalah seorang hamba. Man 'allamani harfan wahidan, barang siapa yang mengajarku satu huruf, kata Ali. Idza sya'a, apabila ia berkehendak, ba'a menjual ia. Wa idza sya'a, dan apabila ia berkehendak, Astaqa, memerdekakan ia. Banyak sekali karena kelebihan guru. Karena guru itu kalau ditafsiri nak bayar itu sangat banyak. Banyak sekali uang yang harus kita keluarkan untuk membayar seorang guru. Berapa? 1 dirham. 1 dirham itu kan main-main, banyak duitnya coy. Tuh. Dan yang saya hormati teman-teman seperjuangan yang bermacam-macam suku, bermacam-macam bangsa mau datang ke sini untuk apa? Untuk mengaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barakah lagi bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena berkat rahmatnya, hidayahnya, taufiknya, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Satu lagi, salawat berangkaikan salam, berhadiahkan salam. Kita hadiahkan, kita berikan, kita kirimkan kepada siapa? Yaitu kepada junjungannya seluruh alam, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliau jugalah kita bisa berkumpul di masjid yang megah ini. Dari alam yang penuh dengan kegelapan, alam yang penuh dengan kebodohan, hingga datang ke alam yang penuh dengan cahaya ini. Sebenarnya Rasulullah SAW itu tidak membutuhkan salawat kita, tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan seluruh malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Allah pencipta kita dan seluruh malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Kita hanya hamba Allah yang lemah, yang dhaif, yang kenyinyian, dan nak bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Na'udzubillahi min. Kenapa? Karena faedah salawat itu sangat banyak. Salah satunya ialah Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberikannya 10 kebaikan. Baru 1 kali.
Tapi apalagi kalau kita salawat 100 kali, berapa kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan diberikan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai malam pertama. Untuk malam pertama kita selaku santri belum tahu bagaimana rasanya, belum tahu bagaimana bentuknya, caranya, modelnya, belum tahu. Karena kita belum nikah, betul? Nah, jadi kalau pengen tahu bagaimana bentuknya, bagaimana gayanya, bagaimana skillnya, nikah dulu. Tuh. Nikah mahal, payah. Nah harus punya duit, nah punya harus itu, nah punya harus ini. Tidak perlu. Rasulullah SAW bersabda, tazawwaj walau bi khatamin min hadid. Nikahlah kamu walaupun dengan cincin dari besi. Walaupun mahar kamu berikan kepada perempuan hanya cincin dari besi, masih sah. Apalagi emas. Tapi tergantung perempuan tersebut maukah apa yang menerimanya atau tidak. Bahkan zaman sekarang ini lebih daripada itu. Ada yang mas kawinnya dari surah Ar-Rahman, betul? Ada yang dari hatam Al-Quran, ada yang dari makanan, macam-macam. Itu. Merasa miskin, tidak punya motor, tidak punya rumah, tidak punya HP, merasa miskin, belum. Jadi siapa yang miskin? Rasulullah SAW bersabda, miskinun man laisa lahu zawjan. Orang yang paling miskin kata Nabi ialah orang yang belum ada istri. Orang yang tidak ada istri. Itu kata Nabi. Hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan diberikan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam kitab Abi Jumrah, ada sebuah hadis yang menceritakan apabila seorang suami mengajak istrinya untuk tidur, itulah pokoknya, kemudian istrinya menolak dan suaminya marah, semalaman suaminya marah, maka seluruh malaikat akan melaknat istri tersebut. Jadi kalau laki lah ngajak tuh, jadi kalau laki lah ngajak tuh ikuti nak kena laknat malaikat. Jadi kalau laki ngajak, payu sayang, apa yang baik, apa umi, seralah. Ngajak, langsung ikuti. Karena kalau tidak marah suaminya pada malam itu, semalam suaminya marah, maka seluruh malaikat akan melaknatnya. Tuh. Apapun yang kita kerjakan, seorang istri, apapun yang kalian kerjakan, lagi ngosok, lagi nyuci, lagi mabar, tidak tahu, seterah. Tapi apabila seorang suami memanggil, datang. Apapun pekerjaan tinggalkan. Kalau seorang suami sudah memanggil, datang. Memang betul, surga itu di bawah telapak kakinya ibu. Tapi surganya seorang istri berada dalam keridhaan seorang suami. Tidak ridho suami kepada istrinya, maka tidak akan ada surga untuk istri. Lalu hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan diberikan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak zaman sekarang yang belum pengantin tapi sudah bisa merasakan kayak mana malam pertama itu. Banyak sama sekarang. Itulah yang namanya pergaulan bebas, disebabkan pergaulan bebas. Ini perempuan banyak sekali yang punya anak, namun bapaknya siapa tahu. Banyak sekarang tuh. Itu disebabkan gara apa? Gara pergaulan bebas itu tadi. Berdua-duaan di taman, berpegang-pegangan, berfoto. Mana foto pakai pose lagi, pakai pose tuh pose. Pakai gaya maksud. Iya. Pakai gaya. Cuman yang cowoknya kok bengak, cowoknya beko juga, dia sarah. Apa itu? Dan cewek itu lemah. Salah satunya ada dua, lemah. Pertama digombali, kedua dipuji. Cewek itu kalau lah dipuji tuh, waduh, manting-manting. Dipuji, misalnya dipuji, masang foto di Facebook. Ada yang komentar, ih cantik banget, kayak Barbie. Waduh, senang cewek itu. Tapi dia tidak tahu, Barbie itu dia pun cantik, lututnya itu tidak bisa ditekuk. Betul lah. Percuma kalau cantik tegak berak. Itu perempuan tuh kalau sudah dipuji tuh, waduh, langsung luluhnya. Satu lagi digombali, langsung digombali. Ini cowok katakan, kamu itu separuh napasku.
Kenapa separuh napas kata cowoknya? Karena separuh napasnya ada cewek, biar napasnya tuh lancar. Bukan untuk kembali karena napasnya lagi sesak karena separuh napasnya ada cewek. Jangan senang dulu cewek tuh. Apa niat cowok tuh? Madum tu nahyan abqa ma'aki. Selama aku masih hidup, aku akan tetap bersamamu. Aduh. Gombalannya para cowok tuh. Apalagi santri tuh bahasa Arab semua. Selebeo. Hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan diberikan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harithun lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Artinya, istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu kapan saja kamu mau dan dengan cara apapun kamu mau. Seorang istri itu, seorang suami itu boleh mempergauli istrinya bagaimanapun bentuknya. Model push up, model sujud boleh setelah istrinya, setelah suaminya. Boleh. Tapi sebelum melakukan hubungan intim, lo baca doa dulu. Apa baca doanya? Allahumma jadidna syaitan wa janibi syaitan ma razaqtan. Yang artinya, ya Allah, jauhkanlah kami dari godaan syaitan dan jauhkanlah syaitan dari anak yang Engkau karuniakan kepada kami. Baca doa dulu. Jangan belum baca doa langsung mentang lah pedek kasket. Belum, oke, sabar. Pakai mukadimah dulu. Ya kita kok belum paham karena kita belum nikah. Ya tuh. Macam-macam gaya boleh setelah seorang suami. Kecuali yang di belakang, haram hukumnya. Yang lain, strap. Kalau muat strap. Tuh. Hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan diberikan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fankihu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan." Nikahilah kamu nikahilah kamu seorang perempuan yang kamu senangi, 2 atau 3 atau 4. Berarti boleh nikah 2 bininya, boleh 3 boleh, 4 boleh, tapi syaratnya 1, harus berlaku adil. Gimana yang nama berlaku adil lu? Berlaku adil untuk tempatnya sama rata dibagi-bagi, untuk makanannya, untuk pakaiannya, untuk jatahnya. Jatahnya harus dibagi-bagi juga. Hari pertama dengan yang kau, hari yang kedua yang kau. Harus berlaku adil. Tapi kalau kita tak sanggup, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan." Maka jika engkau khawatir tidak bisa untuk berlaku adil, maka nikahkanlah seorang saja. Jadi kalau kita tidak bisa berlaku adil kepada istri, tidak bisa untuk berbuat adil kepada istri yang pertama, kedua, ketiga, maka nikahkan yang pertama saja. Dan menikah itu banyak faedahnya. Salah satunya ialah orang yang menikah, maka orang yang sudah menikah, maka seluruh ibadahnya akan didapat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 70 kali lipat. Misalnya sholat, orang yang bujangan, orang lagi gadis, sholat, misalnya pahalanya 1. Sedangkan orang yang sudah berumah tangga, pahalanya 70 lipat, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pengen banyak pahala nikah. Nah nikah. An-nikah sunnati kata Rasulullah. Nikah itu sunnahku. Faman lam ya'mal, maka barang siapa yang tidak mau mengerjakannya, falaysa minni, maka ia bukan umatku. Nabi saja menikah, apalagi kita umatnya. Masa dah nak nikah? Enak nikah. Mun kalau tahu nikah tu enak, mungkin dari muda lah nikah lah. Langsung lah nikah. Jadi orang yang tidak mau menikah, malas nikah, cewek kau beban. Ya tak? Jawab. Tunjuk kan?
Ada yang ngomongin gitu, ay malas nikah, beban, nak bayar ko, nak nafkahi ko, nak anaknya, mana nak istrinya, beban. Tapi kata Rasulullah, faman lam ya'mal, maka barang siapa yang tidak mau mengerjakannya, falaisa minni, maka ia bukan umatku. Jadi orang yang tidak nikah, maka kata Nabi, bukan umatku, kata Nabi. Dan untuk nikah itu pilih perempuan itu 4, itu tadi. Pertama hartanya, kedua keturunannya, ketiga kecantikannya, dan keempat agamanya. Tengok cewek tuh cantik apa tak? Tengok cewek tuh keturunannya orang baik apa tidak? Kalau misalnya keturunan maling, habis gitu, kena smackdownnya terus, kena banting-bantingnya terus. Kalau keturunan maling, keturunan preman. Dan ketiga ialah keturunan yang ketiga ialah apa tadi? Kecantikannya, hartanya. Tengok orang kaya pun tidak, awalnya susah, dapat bini susah pula, laju lontang lanting gitu loh. Tapi tenang, Rasulullah SAW bersabda, orang menikah telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tenang be. Dan yang keempat ialah agamanya. Tengok, biarpun dia cantik, dia baik, dia keturunan orang-orang baik, hartanya banyak, kaya, cuman kalau orang kafir percuma. Apa hukumnya orang Islam dengan menikah dengan orang kafir? Haram. Orang Islam menikah dengan orang kafir haram hukumnya. Tapi kalau orang kafir menikah dengan orang Konghucu, orang Yahudi, apa hukumnya? Terserah lah. Tapi kalau misalnya dengan orang Islam dengan orang Konghucu haram. Tapi kalau orang Konghucu dengan orang kafir, terserahnya apa hukumnya. Tapi dengan orang Islam haram hukumnya. Yaitu jangan tengok cantiknya, jangan tengok hartanya, tapi tengok itu agamanya. Karena agama itu yang sangat penting. Hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan diberikan rahmatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, marilah